Aset orang kaya Indonesia capai 11.000 triliun rupiah. Menkeu yakin utang RI akan terkikis. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan utang selalu dilakukan secara prudent dan profesional. Hutang dilakukan karena memang Indonesia membutuhkannya. Ketertinggalan infrastruktur dan masalah konektivitas menimbulkan tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh masyarakat hingga rendahnya daya saing nasional. Inilah yang menjadi dasar pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif di mana belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara untuk mendorong perekonomian tetap tumbuh. Maka diperlukan hutang untuk membangun fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat. Menkeu Sri Mulyani meminta masyarakat tidak hanya melihat dari nominal utang saja, tapi juga perlu dilihat secara rinci penggunaan utang tersebut. Hutang Indonesia saat ini mencapai angka 6.000 triliun rupiah. Secara rasio terhadap PDB, utang tersebut masih berada dalam posisi aman. Meski demikian, utang tersebut tetap harus dibayar. Pembayaran hutang negara sama halnya dengan prinsip pembayaran hutang rumah tangga. Semakin banyaknya penghasilan, maka ada sebanding dengan nilai hutang yang dikeluarkan karena kebutuhan itu akan terus meningkat. Sri Mulyani menegaskan hutang Indonesia untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM dan menjamin kesehatan masyarakat. Maka apabila nilai belanja bagus, infrastruktur bagus, tumbuh SDM berkualitas buat Indonesia, maka ekonomi tumbuh nantinya pasti bisa bayar hutangnya. Selama pandemi COVID-19, pendapatan negara anjlok sedangkan belanja harus terus dilakukan bahkan diperbesar nilainya. Sebab pemerintah juga menaikkan anggaran untuk belanja kesehatan, bantuan sosial dan juga tunjangan bagi pegawai negeri serta TNI Polri. Oleh karenanya mau tidak mau utang harus dilakukan, baik dari pinjaman luar negeri bahkan dengan penerbitan surat utang. Sebab semua itu tak mampu dibiayai oleh APBN saja. Lantas bagaimana Indonesia akan membayar hutang tersebut? Peningkatan penerimaan negara menjadi salah satu cara untuk melunasi setumpuk hutang tersebut. Pada 2021 lalu, penerimaan negara meningkat drastis akibat kenaikan harga komoditas internasional. Karena komoditas melonjak luar biasa, pajak sektor pertambangan dari minus 43,4% menjadi 60,52%. Selain itu, peningkatan juga muncul pada sektor industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi, serta real estate. Secara total, penerimaan pajak di akhir tahun mencapai 1.277,5 triliun rupiah, tumbuh 19,2%. Selain itu, Indonesia kini memiliki aset sebesar 11.098 triliun rupiah yang dikelola oleh orang terkaya versi Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ronald Silaban. Total aset ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mencapai 10.457 triliun rupiah. Pertumbuhan aset terjadi seiring dengan gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bila aset ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan menambah penerimaan khususnya PNBP. Kemenkeu juga mencatat kenaikan pada PNBP realisasinya hingga akhir tahun 2021 adalah 452 triliun rupiah atau tumbuh 31,5% menjadi 151,6% dari target APBN. Hal ini didorong oleh pendapatan SDA migas yang mencapai 98 triliun rupiah atau tumbuh 41,9% akibat kenaikan harga minyak dunia dalam setahun terakhir. Kemudian SDA non-migas mencapai 52,8 triliun rupiah atau 181,4% atau tumbuh 87,6% yang didukung oleh batu bara, tembaga dan nikel. Ekonomis and Fixed Income Research Bahana Sekuritas Putra Satria Sambiantoro menilai pengelolaan utang Indonesia sejauh ini sudah amat baik. Diharapkan pada tahun ini penerbitan utang baru bisa dikurangi seiring masih tingginya harga komoditas dan kenaikan penerimaan pajak serta besarnya saldo anggaran lebih.